Indah nggak kita ke masjid dengan berpasangan dengan anak dan juga cucu kita ke masjid? Kira-kira bagus nggak? Bagus ya. Alhamdulillah. Maka kita sudah mencoba beribadah dengan bacaan Al-Fatihah pun tadi kita sudah baca. Kita sudah baca surah Al-Asr juga tahu. Tapi tetap juga mereka mengingkari. Nah, datanglah ke Pak Ustaz yang pandai baca Al-Quran, amalkan satu surah Yasin. Hadiahkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Pertama ke diri sendiri dulu. Ketika baca surah Yasin, coba Bapak mulai hari ini. Ambil wudhu, baca surah Yasin, kepada diri kita dihadiahkan. Bapak menangis, Pak. Pasti kalau Bapak sudah beriman, apalagi bertakwa, mendengar bacaan surah Yasin itu, itulah pelengkap surat ruqyah untuk memperbaiki diri. Makanya ada sakit meninggal, kita berikan surah Yasinan. Betul ya? Betul ya? Nah sekarang kita yang perlu sadar ini, agar kita terproteksi dengan jin, manusia, setan yang jahat setiap hari yang datang depan kita, mungkin secara fisik maupun gaib, yang datang di belakang kita, samping kiri, samping kanan. Setiap saat, Pak, kita pulang aja, setan sudah datang lagi, iblis sudah datang lagi. Tapi dengan kita baca surah Yasin itu, insya Allah itu garansi 100% lagi bahwa ada petunjuk. Nanti boleh buka Al-Quran tafsirannya, apa yang masuk surah Yasin itu, apa yang masuk surah Al-Asr tadi itu, dan Alif Lam Mim tadi itu, dan Al-Fatihah itu. Setelah Bapak tahu arti, sekarang belajar mafhum mukhalafahnya, belajar tentang pengertian sesungguhnya. Maka kita tahu syariat ini ada kewajiban kita, kemudian jalankan yang baik dan berikutnya, dapat hakikatnya kita pahamkan, dapat tujuan hidup kita. Untuk apa tujuan hidup kita, Bapak? Sebagai tambahan dari dia sebelum dia tutup, adalah mengenali Tuhan. Kita hidup di dunia sementara kok, sebentar lagi pasti di antara kita akan mendapat giliran. Betul nggak? Apakah sudah merasa amal kita cukup, jaminan kita untuk ke surga ya? Kalau belum kesempatannya hari ini, improvement ibadah, perbaikan ibadah, bahwa kita menjadi orang beriman takwa benar. Karena setiap ucapan itu doa. Jadi setelah kita baca surah Yasin tadi, maka sempurnakanlah kepada diri kita dulu, kepada kedua orang tua kita hadiahkan, ke istri kita atau ke suami, kemudian ke anak-anak dan cucu kita. Satu persatu boleh secara kolektif, khususon kepada ayahanda kita almarhum, ibu almarhum, adik dan kakak paman kami, kakak beradik kami, dan anak-anak kami, cucu kami. Sebutkan nama satu persatu, binnya dan bintinya. Ya si dengan tekun, Pak. Maka mereka mendapat suatu tambahan amalan dari saudara dekatnya, dicatatkan oleh malaikat, insya Allah. Maka jaminan inilah yang kita isi dari sekarang, amalan, catatan amal ibadah kita. Ya, semoga di masjid ini akan lebih ramai lagi esok hari, karena Bapak akan mengajak atau Ibu akan mengajak teman-teman untuk sholat. Dan saya lihatnya pada pengurus masjid gitu ya, terhormat gitu ya, dan pengurusnya sediakanlah hidangan ala kadar. Habis sholat subuh kopi ke, atau goreng singkong ke, ya, atau lontong sayur padang murah kok itu. Jadi seorang rajin dan siapin kencengan. Ini amalan Rp5.000 hari subuh gitu. Kalau datang 100 berapa itu, Pak? Kota amal yang terisi. Ya.
Kalau 1000 hari berapa itu Pak? Kalau datang 1000 orang ke sini untuk hanya menyambung perut, karena urusan perut itu penting rupanya. Itu barangkali orang yang jangan datang ke masjid karena tidak dipikir oleh pengurus masjid. Jangan egois ya. Buya lihat ada beberapa di antara masjid punya celengan 300 juta lebih, dan nggak pernah ada acara terus dijamu tamunya. Gitu ya. Apalagi kami pernah situ sebagai kaum Ansor, Muhajirin. Mereka Ansor mesti melihat keterangan Allah gitu kan. Nggak ada attention. Termasuk di sini Buya lihat hebat ini. Kami dilayani dengan baik. Kami sebagai tamu Allah. Kalau dulu Nabi hijrah disebut kaum Ansor ya. Kaum Muhajirin di Madinah, istrinya pun dipersilahkan untuk dinikahi. Di sini kami tidak cari itu, Pak. Kami hanya mengingatkan sedikitlah amalan bahwa ada kisah-kisah orang yang dalam perjalanan atau hijrah jalan Allah ini gitu ya. Jangan segan-segan. Kami ini kaum Ansor, tamu Bapak. Nanti kita bisa ngobrol di sini, bisa ngopi bareng di situ, depan ada kopi itu. Nanti Buya lah yang bayarin. Jangan pulang, kita diskusi. Jam 8 ke pengajian lagi atau nggak bisa hari ini besok Pak ya. Baik. Nah, ada pesan khusus Pak, bahwa ada acara jemaah tabligh sak dunia datang dari beberapa negara, 5 juta umat kumpul Pak, menandakan mereka sudah dapat hidayah untuk berdoa bersama kita sebagai tuan rumah. Bayangkan aja 5 juta yang akan hadir, Amerika, Eropa, beberapa negara Asia, Australia, Afrika telah menyampaikan bahwa mereka akan datang kita sebagai tamu. Nah tentu kita sambut dengan gembira ya. Bapak, Ibu mau ikut, bapak-bapak terutama ya, disediakan kendaraan makan selama 3 hari, tanggal 28, 29, 30. Gue ingin sebenarnya remaja di sini, pemuda di sini ikut melihat apa yang diperjuangkan oleh jemaah tabligh sedunia ini, sehingga bisa mengumpulkan Lampung di Kota Baru ya. Nah semoga bapak-bapak sekalian, apa yang gue sampaikan itu yang benar datang dari Allah gitu ya. Yang kurang-kurang itu pasti dari Buya lah pagi hari ini ya. Nah kita sebagai saudara saling mendoakan. Nah sekarang gue tutup, sebelum kita pulang ke rumah, hadiahkanlah Al-Fatihah kepada diri. Coba pegang dadanya, ingat wajah sendiri sangat. Ayo sama-sama. Ila hadrati al-jasadku, jiwaku, ragaku, sukmaku, nyawaku, wujudku, bibatini Muhammad latifah robbanya. Sebutin nama masing-masing ya. Bulan, bikin bulannya yang sebutkan. Nah ingat wajahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu samad. Nurullah. Nur Muhammad. Nur hakiki qudratullah ya Allah. Ampunilah dosa teman-teman dan saudara-saudara kami jemaah subuh ini, sengaja tidak sengaja, dosa besar mulut kecil ya Allah. Kami sadar bahwa selama ini kami kurang amalan ya Allah. Tuntunlah kami tegak lurus kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil. Pagarilah kami dari orang yang suka mencela kami. Pagarilah kami dari orang dengki, sombong. Pagarilah kami dari iblis berjiwa manusia. Manusia berjiwa iblis ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pengasih.
pagarilah kami dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak kami ingin yang datang dari depan kami, dari belakang kami, di samping kiri kanan kami, baik secara dekat maupun jauh, baik secara fisik maupun gaib. Ya Allah, kami hari ini mulai ingin lebih baik lagi, dan berikanlah kami kekuatan ya Allah, dengan ayat-ayat dan petunjuk-Mu ya Allah. Kami akan jalankan agama-Mu dengan sempurna, sehingga kami mendapat jaminan Engkau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, luruskanlah perjalanan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.